bila ingin selamat nanti dapat syafaat, teguhkan cinta kepada Nabi Muhammad. Jangan ragu waktu, istiqomahlah bersolawat kepadanya. Jangan malu karena dosamu, Rasulullah sangat mencintai umatnya. Allahumma sholli ala Muhammadin, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammadin, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi ya Bu ya. Bu. Udah bangun belum ini? Masya Allah Pak, apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita awali pada hari ini dengan pertama-tama kita membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Ibu bapak sehat? Alhamdulillah. Badan sehat? Alhamdulillah. Dompet sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga semuanya sehat ya. Dan juga Anda pemirsa yang ada di rumah, senang sekali kita bisa silaturahim ya dalam program kesayangan kita yang hari ini hadir di Masjid Jami Al-Ma'ruf yang ada di Bekasi Timur, tepatnya di daerah Mustika Jaya. Pendurenan. Nah, dan tentunya dalam acara kesayangan kita yaitu Cahaya Hati Indonesia. Nah, hari ini kita akan membahas masalah yang dekat dengan keseharian kita. Dan pastinya dengan membahas masalah ini juga akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita insya Allah. Nah, tapi sebelumnya izinkan saya juga untuk menyambut kedatangan para guru-guru kita yang sudah meluangkan waktunya untuk mengisi kajian kita di kesempatan yang berbahagia ini. Untuk itu izinkan saya mengucapkan salam hormat dan takzim saya kepada pimpinan Pondok Pesantren Data ini. Kiai Haji Taufikur Rahman SK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Pak, rahimakumullah. Jadi metik tomat yang ada di taman. Cakep. Buat semur dan soto kaki. Cakep. Salam hormat dari Al-Fakir Taufikur Rahman. Semoga semuanya terus panjang umur murah rezeki. Amin ya Allah. Makasih banyak ya udah meluangin waktunya. Sama-sama, ya. Alhamdulillah. Makasih, dan di samping beliau hadir Ketua LD ya, Lembaga Dakwah PBNU Al-Mukarram Kiai Haji Abdullah Samsul Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai gimana, sehat Kiai? Alhamdulillah fi sihatin wa afiyah. Mudah-mudahan semua para pemirsa iNews TV, program Cahaya Hati Indonesia dan para jamaah selalu bisa mendapatkan anugerah kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan. Amin. Menghadapi hidup dengan tenang, riang dan gembira. Amin. Mudah-mudahan Allah angkat seluruh beban, Amin, ya penderitaan, kesusahan yang ada pada kita. Amin. Itu saya mendoakan semua jemaah. Amin. Amin ya Allah. Aduh makbul. Amin. Terima kasih banyak Kiai. Terima kasih. Alhamdulillah. Dan di samping beliau ini ada seorang Ustadz ganteng, Ustadz Azhari Nasution SK. Beliau adalah pimpinan dari Living Quran Islamic Center. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kiai. Aduh, sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah Mas David sehat. Alhamdulillah. Jalan-jalan ke Belanda. Cakep. Gak jadi dah kejauhan. Ya. Baik, terima kasih banyak guru-guruku sudah hadir, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Insya Allah banyak ilmu yang akan kita dapatkan di kesempatan berbahagia ini. Tapi sebelumnya mari sama-sama kita saksikan tayangan berikut ini. Pemirsa,
Terkadang kita merasa berat menjalani kehidupan, karena kita seakan memikul seisi dunia di pundak kita. Semakin dewasa, beban hidup bisa menjadi semakin bertambah, dan tanggung jawab pun semakin banyak. Berbagai urusan dan prioritas hidup menyita banyak sekali waktu. Beban hidup yang makin berat pun terkadang membuat kita merasa kehilangan semangat dan harapan untuk menjalani hidup ini. Bila hal ini terjadi, maka kita perlu kembali menguatkan diri lagi. Lantas, bagaimana menghadapi beban dalam hidup ini dalam Islam? Nggak jarang kita tertawa di dalam kepedihan hati kita karena berat banget nahan beban hidup. Kadangkala orang cuma lihat kita di luarnya, tapi dalam hati sama pikiran kita siapa yang tahu? Betul apa betul, Bu? Siapa yang tahu tiap hari kelihatannya ceria, nggak taunya masih juga mikirin, ya kan? Di rumah masih banyak tanggung jawabnya, ada keluarga yang harus dibantu. Ya Bu ya? Belum lagi kalau bapak-bapak ya Pak, sampai di rumah harus tetap senyum sama istri ya Pak ya? Padahal masalah di kantor banyak apa sedikit Pak? Numpuk. Nah, gimana kita menyikapi beban hidup ini jadi tema bahasan kita. Bu. Ini serius banget, bebannya berat banget apa gimana ini? Bu, kalau misalnya lagi ada masalah di rumah ya, saya nanya aja nih, udah nikah belum ya? Udah nikah mana nih? Udah nikah semua ya? Ini ibu udah nikah belum? Udah punya cucu 5 masih nanya lagi. Kalau ada beban, ya lagi ada beban, lagi ada masalah ya. Kadangkala ada sedikit kendala aja meledaknya kayak gimana? Kalau lagi ada masalah nih, kecoel sedikit bisa ngamuknya bisa, waduh marah-marah. Yang sering jadi korban siapa Bu biasanya Bu di rumah Bu? Anak, ya Allah kasihan anaknya. Bapak Bu gimana Bapak Bu? Enggak ya Bapak ya, oke. Bapak aman Pak? Aman. Nah Ibu kalau misalnya lagi ada beban, lagi ada banyak pikiran di rumah ya. Yang paling sering dilakuin apa? Nangis? Yang nangis mana ya? Ada gak yang nangis? Yang nangis mana yang nangis? Ngaji, ada yang curhatnya ke siapa? Sama Allah, ada yang curhat ke tetangga enggak? Bu, siapa yang punya pengalaman berbagi yuk? Siapa? Silahkan. Ibu, iya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Murniasih dari Al-Jamrud Blok 1 Masjid Fatur Rahman. Boleh tanya Pak Ustadz ya? Boleh. Kalian mau curhat deh. Ya salam. Gini Ustadz, Pak Ustadz yang saya hormati, yang saya kenal Pak Ustadz Taufik Rahman karena memang sering lihat dan sering hadir, jadi agak kenal sama Ustadz David Holik. Pak Ustadz yang saya hormati, saya tuh sebenarnya gini mikirnya ya, apakah ujian orang hidup itu selamanya atau selama dia dari menikah sampai dia udah punya anak 10 gitu, apakah ujian itu enggak selesai-selesai gitu. Selalu aja datang bertubi-tubi. Contoh saya punya saudara. Waktu itu bapak saya bilang enggak usah menikah dengan dia begitu. Karena terlewat bucin ya, sekarang orang tuh kelewat bucin, suaminya itu nggak ada kerjaannya. Bu, bucin tuh maksudnya apa Bu? Sangat kelewat cinta lah gitu. Oh, bucin, ya kelewat cinta, Ya, saking bukan budak cinta. Akhirnya menikah, tapi restu orang tua itu yang saya tanyakan sebetulnya penting apa enggak gitu. Saat mereka bucin, sementara kan orang tua hatinya separuh hati gitu. Dan pada akhirnya kejadian itu mengakibatkan ujian yang terus menerus sampai anaknya sudah 23 tahun tetap aja diuji dengan ekonomi yang ya lumayan berat lah Pak. Karena suami di rumah nggak ngapa-ngapain, istri mau nggak mau banting tulang, sementara ekonomi saat ini kan bisa dilihat ada pinjol. Nah dari pinjol inilah akar muasalnya. Pinjol satu, pinjam untuk menutup utang lagi, pinjam lagi. Dan akhirnya nggak selesai-selesai. Kita yang saudara itu gimana ya, kita juga kan ekonomi kita terbatas. Sementara kita punya suami yang kita juga nggak bisa
minta duit Ya. sama suami sembarangan gitu kan. Kita bagi, tapi kita tuh kadang bagi juga diem-diem, suami nggak tahu gitu kan. Kadang kita bagi 100, 200. Ya. Cuma kadang kasihan juga Pak, Ya. kalau sehari dia nggak makan, terus kita kan merasa dosa kalau punya saudara nggak makan gitu. Ya. Sementara kalau tiap hari begitu sampai sudah bertahun-tahun. Dan sampai saat ini saya bingung sama saudara saya Pak, benar Ya. beban juga karena saya merasa ngerti gitu. Ya. Merasa ngerti kalau saudara itu satu darah. Allah. Dan kita kan nggak bisa kalau satu Ya. darah itu Ya. kita lepas tangan apalagi lihat nggak makan. Betul, betul. Saudara saya banyak yang satu ini aja Pak yang saya lagi Yang bingung pikiran ya Bu sampai ya. sekarang. Oke. Ha. Nah, pertanyaannya Ibu apa? Pertanyaannya apakah perkataan orang tua itu Jadi doa. diridokan dan apakah ujian dari Allah itu selamanya ada gitu? Iya, baik. Enggak separoh gitu. Iya, oke. Ya. Iya, baik. Mohon Terima maaf kasih. ya Pak Ustadz. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang ibu-ibu kalau udah dikasih curhat langsung berhentinya susah. Iya, namanya juga curhat ya Ustaz ya. Benar-benar pengalaman pribadi. Iya, iya. Nggak apa-apa. Udah lega belum Bu? Ya soalnya kan kita saudara kepikiran. Iya, iya, iya. Udah lega belum sekarang? Alhamdulillah kalau bisa ada jawaban. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Ibu. Kiai, guru-guruku, ini curhatnya seorang ibu dan saya rasa mungkin banyak juga dirasakan sama ibu-ibu yang lain ataupun juga bapak-bapak. Terlebih ya ngelihat saudara susah, masa kita nggak bisa bantu. Tapi pas mau bantu juga ada keterbatasan ya Bu ya. Silakan Kiai, guru-guruku mohon arahan. Kiai Taufik Rahman Fadl. Baik Bunda yang bertanya, pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada. Jadi saya awali untuk menjawab curhat Ibu dengan pakai bahasa pantun. Siap, Kiai. Tapi pantunnya juga nggak asal-asalan. Baca Quran duduk di taman. Cakep. Di hari Jumat waktunya istirahat. Ketika Quran kita jadikan pedoman, hidup selamat dunia akhirat. Masya Allah, amin, amin. Saya nyebutinnya lintasnya nggak tanggung-tanggung loh, dunia akhirat. Ya, oke. Pertama bicara ujian, beban, memang udah sunatullah. Surat kedua, juz kedua, ayat 155 sampai 157. Bismillahirrahmanirrahim, ini ayat udah umum sekali. Ini udah sunatullah Ibu. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi di saat diri kita mengatakan beriman, itu diuji. Rasa takut, kelaparan, kurang harta, orang yang kita cintai Allah ambil ajalnya meninggal dunia. Tapi orang-orang yang beriman di saat dia memulangkan karena punya iman, ya, di mana Sayyid Ahmad Al-Hashimi lewat Mukhtarul Ahadits Nabawiyah wal Hakamil Muhammadiyah, tidak ada musibah ujian, dibalikin ya Allah, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan balasan pahala terhadap musibah yang aku alami ini. Tapi ya Allah, kasih ganti dong yang lebih baik dari yang ini. Nah, poin kedua tadi bicara orang tua, ini jangan dianggap remeh. Quran surat ke-31 juz 21 ayat 14. Ringkas juga perintahnya, tapi ini wawunya wawu atof. Jadi penempatan Allah sama orang tua nih. Dan Allah yang merintahkan. Anishkurli wali walidaik. Ya Allah. Wow, atap dan ini. Jadi penempatan objek kita. Bersyukurlah kamu kepadaku. Yaitu Gusti Allah. Dan kedua orang tua kamu. Berarti restu orang tua ini jangan dianggap main-main. Jadi kalau saya sederhanakan. Biar kebagian juga buat guru kita yang lain. Ada rengginang, ada jamu. Cakep. Ada acar buat tetamu. Cakep. Kau bikin senang hati orang tua kamu, pasti, ini pasti loh, pasti Allah bikin lancar rezeki kamu. Amin, amin ya Allah. Begitu, Baik, terima Ustaz Taufik. kasih banyak. Kiai silakan Kiai Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Taufik, Kiai Azhari Nasution, para jamaah dan para pemirsa iNews TV, khususnya Mas David, menyambung dari
yang disampaikan Kiai Taufik tadi pada 2 ayat yang disampaikan, itu sebetulnya salah satu senjata yang bisa kita gunakan di dalam menghadapi ujian. Karena di penghujung ayat tadi memang disebutkan orang mukmin itu senjatanya adalah ketika dia mendapatkan musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Rasulullah bersabda, man istarja'a indal musibati ajarallahu fa'ilahu wa abdalahu khairan min. Barang siapa yang beristirja, membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika mendapatkan musibah, maka Allah akan memberikan pahala dan Allah akan ganti yang lebih baik. Suatu saat Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, Sayyidah Aisyah itu lampunya padam. Kemudian dianjurkan untuk membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya beliau bertanya, ini kan hanya lampu padam, kenapa harus membaca istirja? Maka Rasulullah kemudian bersabda, kullu ma sa'al muslim fahuwa musibah. Segala sesuatu yang tidak baik terjadi pada umat Islam itu adalah musibah. Tapi yang paling penting bagaimana kita menyikapi. Kalau seumpama kita mendapatkan musibah, tadi yang benar ajarannya membaca apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu benar. Tapi kalau panjenengan mendapatkan musibah, Bapak Ibu mendapatkan musibah, kok kemudian bilang alhamdulillahi rabbil alamin, itu akan lebih indah. Misalkan bapak-bapak ini naik motor. Iya. Motornya kecelakaan. Nah. Bapak-bapak kira-kira akan menyebut bagaimana? Akan mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau yang dibaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu benar. Ya. Sesuai ajaran. Betul. Tetapi ketika yang disampaikan alhamdulillahi rabbil alamin itu lebih indah. Kenapa lebih indah? Kenapa iya? Yang kecelakaan, yang hancur, yang rusak motornya. Orangnya gak apa-apa. Jangan sampai gara-gara kehilangan motor, kebahagiaan itu hilang, sementara yang besar itu menjadi terlupakan. Iya, iya. Kadang-kadang yang rusak cuma rodanya, kemudian membuat kita susah. Padahal yang tertinggal, yang tersisa itu jauh lebih banyak. Berarti yang paling penting bagaimana kita mengelola hati menghadapi ujian. Dan ujian ini bukan sesuatu yang akan bikin kita galau, akan bikin kita kemudian merasa hidup ini seakan-akan hanya sampai di sini. Tidak. Ujian itu adalah tahapan bagaimana Allah akan mengangkat pangkat dan derajat hambanya. Karena disebutkan dalam satu riwayat bahwasanya idza habballahu 'abdan ibtalah. Kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah akan mengujinya. Anak-anak kita tatkala ingin naik kelas harus menghadapi ujian. Dari sanawiyah ke aliyah harus menghadapi ujian. Untuk apa ujian? Menaikkan tingkat. Untuk apa ujian? Menaikkan kelas. Maka ketika kita terima dengan riang gembira, ketika kita terima dengan syukur, insya Allah semuanya itu akan menjadi indah dan hidup tidak terasa beban. Ketika kita ada masalah Mas David, tinggal kita memandangnya. Jangan kita mengatakan, oh masalah betapa besarnya yang datang kepadaku. Bukan, Allah maha besar sehingga seperti apapun masalah akan mudah untuk dihadapi. Masya Allah. Seperti itu. Terima kasih banyak Kiai guruku atas ilmunya. Silakan Kiai Azhari, fadhol. Masya Allah. Ini udah lengkap banget apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Saya pengen nimbrung aja nih Masya Allah ya. Ini tema untuk kita semua nih Mas David. Kita ini dulunya kan manusia itu ibu-ibu bapak-bapak kita ini kan makhluk langit nih. Tinggal di surga. Lalu kemudian melakukan pelanggaran gara-gara dengerin omongannya iblis. Ya kan? Lalu kemudian kita turun ke bumi. Di langit kita udah enak gak ada ujian. Sampai di bumi lalu kemudian Al-Quran mengatakan di situ kamu hidup, di situ kamu mati, di situ kamu akan dibangkitkan. Yang di langit kita nggak dapat ujian, tapi ketika di sini jadi darul imtihan. Bumi ini dipersiapkan Allah menjadi tempat kita diuji. Kapan nanti kita mendapatkan balasan rahmat di akhirat? Bumi ini darul imtihan, nanti akhirat darul imtinan. Begitulah algoritmanya, sunatullahnya. Tadi Masya Allah menarik riwayat yang disadur oleh Kiai Abdullah Syamsul Arifin. Nggih, Masya Allah. Guru kita, beliau bilang dalam satu riwayat Nabi menjanjikan
Kata Nabi, tanda di mana Allah mencintai seseorang, ibtalahum. Allah menguji dia. Pengen gak kita dapat cintanya Allah? Ah, yang benar. Sekarang pertanyaan kedua, pengen gak diuji? Mulai sedikit. Mulai dikit nih yang jawab nih. Mulai dikit. Padahal itu berbanding lurus antara ujian dengan rahmatnya Allah. Seperti kata Kiai Ab tadi, naik kelas harus diuji dulu. Dan menarik, kata-kata bala di hadis itu, Masya Allah, itu makna al-mubalah, itu artinya perhatian. Jadi Allah kalau pengen memperhatikan, ngomongin orang, Allah uji orang itu. Beda dengan musibah. Musibah ini ar-ramyah. Itu tanda kenapa orang diberi musibah. Karena mungkin human error. Orangnya yang salah nih. Tapi kalau diuji bala bukan musibah. Menunjukkan kita pengen naik kelas. Cuman masalahnya diksinya berbalik. Kalau kita rasanya bala tuh kok lebih ngeri. Padahal bala itu yang justru sesuatu yang niscaya dalam diri orang beriman. Untuk naik kelas tadi. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak guru-guruku ilmunya. Bu udah jelas ya Bu ya. Bahwa di dalam hidup itu manusia pasti akan dapat ujian. Nah tergantung juga kita menyikapinya. Yang jelas ya rahmat Allah lebih besar. Ya Bu ya. Oke kita akan lanjut lagi. Tetap di Cahaya Hati Indonesia. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi'a syani wa daraji atatayyati rotal alamin ya uhayla rajul أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang dibacakan oleh Korea kita Ustazah Nova, yaitu surah An-Nisa ayat 19. Langsung sama-sama kita simak kajiannya bersama dengan guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Taufikur Rahman SK. Silakan Kiai. Terima kasih Ustaz David. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada, saya bacakan surat An-Nisa ayat ke-19. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu, hai sekalian orang-orang yang beriman, la yahillu lakum, tidak halal bagi kamu, antarisu, untuk kamu sekalian mewariskan, an-nisaa, terhadap perempuan, karha, secara paksa. Wala ta'duluhunna, dan janganlah kamu sekalian menyusahkan mereka, perempuan, para perempuan, ditazhabu, untuk kamu sekalian mengambil, biba'di ma ataitumuhunna, dengan sebagian apa-apa yang telah kamu berikan kepada mereka, illa, kecuali ayyatina bifahishatin mubayyinah, terdapat kekejian yang nampak dan nyata. Wa ashiruhunna, dan pergaulilah mereka terhadap perempuan bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Pemirsa rahimakumullah, terutama para bunda solihat rahimakumullah. Jadi di sini menunjukkan betapa hebatnya ajaran agama Islam. Ibu, Bu, jadi sebelum Islam datang, kalau kita lihat dari ayat ini, itu apabila seorang istri ditinggal wafat oleh suami, jadi janda nih si ibu. Nah kemudian punya anak-anak, punya harta benda banyak. Kalau bahasa agama namanya, karena suaminya udah wafat, namanya miros atau ahli waris, warisan. Nah sebelum Islam datang, sebelum agama Islam datang nih, itu si ibu yang janda, yang habis ditinggal wafat sama suaminya, bukan mendapatkan warisan. Justru si ibunya ini menjadi bagian warisan. Paham gak nih? Bu, Islam datang diatur tuh secara terperinci dalam surat An-Nisa ayat 11-12. Kalau seorang ibu ditinggal wafat sama suaminya, lantas itu sepasa berumah tangga, nggak punya anak, itu si ibu dapat 1/4. Banyak. Itu Islam mengajarkan. Kalau ada anak, ya dapat 1/8. Tapi sebelum Islam datang, Pak, apabila kita meninggal dunia, bini kita nih, istri kita bukan mendapatkan warisan, justru istri itu menjadi bagian warisan yang boleh diambil sama anaknya. Dan tuh jadi anaknya boleh tuh mendapatkan ibunya, dan kalau udah dapat ibunya boleh disetubui. Atau kalau dia nggak mau setubui karena ibunya jadi barang warisan, ini ibunya boleh dijual. Kira-kira bagus apa jelek tuh? Kue cucur anget-anget hancur banget. Terus sebelum Islam datang. Makanya diatur dalam surat An-Nisa ini ayat 19, nggak boleh begitu. Boleh saya mantun lagi ya? Boleh saya mantun lagi ya? Boleh. Ini pantun bukan pantun karangan dari kemarin-kemarin, ini baru begitu baca. Iya. Iya, makanya kalau ada yang coba mengeladenin lawan-lawan ya coba aja udah. Iya, karena kita langsung dapat. Ini pantun nih, kalau saya boleh pantunin yang baru. Jadi bahasanya, malam-malam ke pondok indah, Cakep. ke tempat yang hajat pakai kacamata. Cakep. Islam itu sungguh indah karena mengangkat harkat derajat kaum wanita. Takbir, Allahu Akbar. Ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa barik alaihi. Jangan kayak selawat jadi mantun lagi dah saya dah. Ada lagi pantunnya. Beneran. Karena nih kita hidup punya beban. Tuh kayak selawat jadi kunci juga tuh. Apa katanya pantunnya? Jadi Ki Semar membeli kawat. Cakep. Sama orang Paseban yang dari Mampang. Cakep. Siapa yang gemar selawat, dia punya beban, Allah bikin gampang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi begitu Ustaz David itu. Oleh karenanya, nah ini korelasinya di Quran surat ke-25, juz ke-19, ayat ke-74. Nah kita minta nih sama Allah, nggak suami, nggak bini, nggak anak. Allah ngajarin, Rasulullah mengajarkan, walladzina yakuluna Rabbana hablana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tuh, makanya diajarkan, hai Taufikur Rahman, bohong kamu kalau hidup nggak punya beban. Dunia ini panggung sandiwara, lagi syuting, masa saya nangis di depan kamera? Masalah punya, oh bejibun masalahnya. Iya. Santri mereka mohon maaf bayaran semua yang gratis, sementara beras sembako harga makin naik, masa curhat di iNews kan nggak mungkin. Iya. Nah makanya kita minta sama Gusti Allah beban rumah tangga, ya Allah ya Robbi, Bu, apalagi ibu-ibu Mas David. Iya. Ada yang cerita seorang suami, Ustadz bini saya sakit saat, terus kalau saya ajak ke toko emas baik. Gitu. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, kita nggak usah takut. Tuh tadi doa amalin. Nah, sebagai penguat nih buat saya, buat kita, Allah ngasih solusi di Quran surat ke-94, juz ke-30, ayat 5 dan 6 tuh. Diulang 2 kali. Nih ibu bapak semua hafal. Surat ke-94, juz 30, ayat 5 dan 6. Apa bunyinya? Fa inna ma'al usri inna ma'al usri. Nah perhatiin di situ tuh secara gramatikal bahasa Arab. Al usri artinya kesulitan Ustaz David. Tapi di situ ada alif lam. Alif lam berarti bentuk umum yang dikhususkan. Kalau bahasa ilmu nahwu mah bentuk nakiroh yang dimakrifatkan. Berarti yang umum tuh banyak, tapi dikhususkan. Berarti giliran al-usri kata Allah pakai alif lam. Kalau kata ilmu tajwid namanya alif lam al-qamari di situ. Nah, berarti kesulitannya cuma atu. Karena ana marifat satu, tapi lihat solusinya nggak pakai alif lam. Yusron. Nggak ada alif lam. Nih kalau buat yang cerdas segitu nih, kita nggak perlu curhat sama tetangga, punya masalah, punya beban, nggak perlu curhat di Facebook, nggak perlu curhat di status WhatsApp. Beneran. Karena satu kesulitan cuma satu, tapi 1001 solusi Allah siapkan buat orang yang beriman. Silakan, ada yang mau nanya nggak? Oh bapak-bapak silakan. Assalamualaikum Pak, namanya dan langsung pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Supatmo dari Jamaah Masjid Al-Mabrur. Siapa, Pak? Sumanto. Supatmo. Supatmo, Sumanto. Supatmo, orang Blora ini. Negesin. Ya. Orang Blora nih Kiai ini. Silakan. Izin bertanya Kiai. Dalam hidup itu jelas banyak beban. Bahkan dalam hidup saya sendiri, ini mungkin khususnya kalau kita sholat, juga banyak beban dalam perasaan batin saya. Untuk sholat itu beban. Ya. Nah, beban ini kadang-kadang disebabkan karena mungkin mata kadang-kadang masih nggak bisa untuk konsentrasi. Iya. Mata, telinga, dan semuanya itu masih bersifat pinginnya mungkin maksiat gitu loh. Oleh karena itu mungkin barangkali dalam untuk sholat ini, bagaimana supaya mungkin beban sholat, hidup dalam sholat ini mungkin bisa betul-betul konsentrasi. Iya. Hanya kepada Allah. Baik. Hanya kepada Allah. Baik. Ya, ngerti. Itu maksud saya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Supatmo bilang beliau punya banyak masalah. Nah, kalau lagi punya banyak masalah ini kan sholatnya susah, khusyuk. Ya kan gitu ya Pak ya? Ya, kadang-kadang lagi sholat aja jadi mikirnya kemana-mana ya Bu ya. Ibu-ibu lagi sholat, kunci baru ingat Kiai. Nah, artinya gimana nih caranya dengan beban yang ada ini kita bisa khusyuk dalam sholat dan menjadikan sholat ini juga salah satu komunikasi kita dengan Allah terhadap masalah kita tanpa menghilangkan kekhusyuan. Silakan Kiai. Baik Pak Supatmo, ya saudaraku tercinta karena Allah, jamaah yang ada di sini, di Quran surat kedua, juz kedua, ayat 152 dan 153. Diingetin tuh, ya Qurannya. Surat Al-Baqarah ayat 152 dan 153. Ya, di situ ada perintah. Begini perintahnya. Bismillahirrahmanirrahim.
fazkuruni adkurukum washkuruli wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Nih sama kayak yang dicurhatkan Mas Fatmo, saya juga punya masalah. Tapi kalau kita amalin nih ayat, ini janji Allah, janji yang bersifat pasti. Karena janjinya bukan kayak janji elit politik. Iya. Beneran. Iya. Kalau politik mah hati-hati. Nggak beda pilkada sama pilkabe. Lah beneran. Gimana Kiai? Lah bedanya nggak beda tipis. Kalau pilkabe ibu lupa jadi. Tapi kalau pilkada begitu jadi lupa. Nah, kan begitu. Nah kalau ini bukan janji elit politik, ini janji Allah. Diperintahkan buat Pak Supatmo, buat saya, buat kita semua. Hai Taufikur Rahman, maka ingatlah kamu sekalian hanya kepadaku. Ada jawabannya. Jawabannya bukan insya Allah. Niscaya aku akan lebih ingat lagi kepada kamu. Solusinya, caranya, dikasih tahu caranya. Caranya, hei orang-orang yang beriman, minta tolong kamu kepada Allah 2 cara. Sabar dan sholat. Wasta'inu bis-sabri wa sabar dan sholat. Bu, Pak, kita gimana mau sabar? Lagi mau sholat, punten, film yang kita senang udah mau tayang. Coba. Mak, mulai mak. Ya Allah, apa? Dulu dah nungguin iklan. Iya. Lah begitu masuk wudhu iklan, yang namanya sholat sisa 4 rakaat, dapat 2 rakaat, iklan udah kelar. Udah kayak ayam matok beras. Punten, kira-kira kalau begitu di saat mi'raj kita kepada Allah, termasuk yang gitu, buru-buru apa sabar tuh? Udah gak sesuai udah. Iya. Sabar. Sabar maksudnya gimana? Diatur oleh aturan fikih. Rukun sholat ada 13. Dan masing-masingnya diatur ada tumak ninah. Ruku kamu dengan tumak ninah. Iya, tidak kamu dengan tumak ninah. Pak Supatmo, di saat kita amalin begini, apalagi Bapak kencengin lagi. Dengan 5 waktu kurang saat, karena lagi punya masalah. Hantam lagi dengan 1/3 malam. Surat ke-17, juz ke-15, ayat 79 tuh. Ini janji Allah lagi. Hantam lagi dengan Qiyamul Lail. Ya Allah. Nih kalau pakai pantun, boleh saya pantun lagi ya? Boleh. Berpangku tangan, kaki dilipat. Cakep. Naik kereta berbekal coklat. Cakep. Ketenangan yang kita dapat di saat kita istiqomah mengerjakan perintah sholat. Ya salam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu belajar untuk bisa ya khusyuk dalam sholat, ikhlas dalam niat, dan yakin bahwa setiap permasalahan yang Allah berikan kepada kita pasti ada kemudahan yang Allah janjikan. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Allah Allah agisna ya Rasulullah, ya di maljah alaika salawatullah, abdun bil bab yartaji lasman ata, judubil jawab marhaban qad qabal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 286 ini sering kali kita baca ya, setelah selesai sholat ataupun di saat-saat tertentu. Tapi mungkin hari ini hari yang pas bagi kita untuk kembali memaknai dari surah Al-Baqarah ayat 286 ini bersama dengan guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Abdullah Samsul Arifin. Silakan Kiai Fadl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para guru kita yang telah menyampaikan tausiahnya kepada kita semua, Ustadz David Khalid, para hadirin jamaah Masjid Al-Mabrur, Bapak Ibu semua, para pemirsa iNews TV, program Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada. Dari ayat yang telah kita dengar bersama yang dibacakan Qari'ah tadi, dan ini yang sering kita baca juga pada momen-momen tertentu, baik dubura kulli sholatin maktubah, setelah sholat fardu ataupun pada acara-acara tertentu. Itu apa maksudnya? Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membebani kepada kita sesuatu yang kita tidak mampu untuk kita tanggung. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberi beban kepada seseorang apa yang ia tidak mampu untuk ia tanggung. Maka ia akan mendapatkan pahala dari setiap kebaikan yang dilakukan, sekaligus juga akan mendapatkan azab dari setiap kejelekan, sayyi'ah, kesalahan yang ia lakukan. Maka di sini kita memohon kepada Allah. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina, ya Allah. Jangan engkau siksa kami apabila kami lupa. Au akhtana, atau kami salah. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Ya Allah, jangan timpakan kepada kami beban yang tidak mampu kami pikul, sebagaimana telah engkau timpakan kepada orang-orang sebelum kami. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana. Jangan berikan kami beban, jangan berikan kami satu ujian yang kami tidak mampu membawanya. Nah,
Dari sini kita tahu Bapak Ibu semua bahwa ketika di dalam hidup ini semuanya tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ma kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu ta'tiryahu ma la tashtahi as-sufunu. Tidak semua yang diinginkan seseorang itu mampu untuk dicapai. Karena perahu tidak selamanya berjalan sesuai dengan mata angin. Orang boleh punya harapan, tapi tidak semua harapan pasti akan terkabulkan. Kuncinya adalah apapun yang bisa kita terima, kita yakini bahwa itulah yang terbaik menurut Allah. Jadi sebetulnya jelas, Allah tidak akan memberikan ujian, tidak akan memberikan beban kepada kita yang tidak mampu kita pikul. Allah tidak memberatkan kepada kita, tetapi kita yang suka berat-beratin diri kita sendiri. Kita yang suka bikin susah kita sendiri. Kenapa? Karena kita tidak mampu mengukur. Yang mana yang mampu kita jangkau, yang mana yang tidak mampu kita jangkau. Disitulah perlu Bapak Ibu semuanya membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Kalau ini sudah mampu dibedakan, selesai urusan kita. Mana kebutuhan, mana keinginan. Kebutuhan harus dipenuhi, karena kalau tidak dipenuhi akan menjadi terganggunya keberlangsungan kehidupan. Tapi kalau keinginan, ini fleksibel, situasional, kondisional. Ada kemampuan silahkan dipenuhi, tidak ada kemampuan jangan dipaksakan. Yang bikin kita rumit, yang bikin kita ruwet, yang kemudian kita menganggap beban hidup kita terlalu berat, ketika keinginan ditarik masuk menjadi wilayah kebutuhan. Akhirnya dipaksa untuk dipenuhi. Makanya beban itu akan menjadi sangat ringan kalau kita bisa mengukur kapasitas. Ya. Karena Allah saja tidak akan menguji kita, membebani kita sesuatu yang kita tidak mampu menanggungnya. Ya. Makanya perspektifnya aja yang dibangun seperti tadi dalam mukadimah saya sampaikan. Kadang-kadang orang gampang merasa putus asa. Begitu ia menghadapi ujian yang kayaknya tidak pernah selesai. Habis ini diuji lagi dengan ini, diuji lagi dengan ini. Musibah, masalah kayaknya besar. Ini tinggal cara pandangnya. Kalau Bapak Ibu mengatakan masalah ini sangat besar, maka beban bagi kita. Tapi kalau kita mau berkaca, banyak yang punya masalah lebih hebat dari saya, lebih besar dari saya, lebih luar biasa daripada saya. Tapi mereka mampu mengatasinya. Kenapa? Karena Allah yang maha besar sehingga semuanya menjadi kecil di hadapan Allah. Baik. Saya kira itu Mas David. Baik, terima kasih banyak Ki Abdul atas ilmunya. Alhamdulillah. Ibu sudah terjawab ya. Udah terjawab, orang belum nanya, udah iya aja. Ngetes saya. Silakan. Siapa yang mau nanya? Ya, Ibu silakan Ibu. Langsung pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Tuni dari Majelis Talim Al-Isyraq. Ya. Mau curhat Pak Kiai. Ya, silakan Ibu. Bagaimana biar kita istiqomah tidak lepas dari rahmat Allah, karena beban hidup sekarang ini luar biasa. Karena banyak di luaran sana itu gara-gara pinjol, bunuh diri, terus gimana gitu cara menghadapinya gimana nih? Ya mungkin karena nggak kuat nahan beban hidup ya. Kayak contohnya pinjolnya banyak. Iya. Pinjol satu, nutupnya pakai pinjol yang lain. Nutupnya Itu pakai namanya gali lubang. Iya, kalau tutup lubang. lubang. Nggak kuat akhirnya bunuh diri Kiai. Ini fenomena baru. Bahkan kemarin Iya. terakhir mau bunuh anak juga ya. Iya benar. Ya, gimana cara menghadapinya itu Pak? Iya. Ya silakan Kiai. Jadi sebetulnya sederhana. Kuncinya adalah syukur atas apapun yang Allah berikan kepada kita. Karena man syakarah ala ni'am. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, maka dia telah mengikat nikmat itu. Tapi kalau kafara ala ni'am, dan barang siapa yang kufur atas nikmat, maka dia sudah mempersiapkan diri untuk kehilangan nikmat itu. Jadi apapun ketika disyukuri itu akan menjadi indah. Tidak ada beban. Apapun itu. Jadi caranya bagaimana? Lihat terhadap yang ada yang masih lebih besar. Jangan kita merasa kepikiran pada sesuatu yang hilang yang lebih kecil. Sekarang saya tanya, ibu punya uang 1 juta, hilang 10.000.
sedih atau senang? Sedih atau senang? Ya biasa. Nah, kalau panjenengan bapak ibu-ibu ini susah dengan kehilangan 1.000, yang sedikit menyebabkan hilang rasa nikmat yang banyak. Ya. Tapi kalau kita memandang yang hilang 10.000, yang tersisa 990.000, sehingga beban-beban yang tadi disampaikan itu akan menjadi hilang karena kita memandang pada apa yang masih tersisa dari nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita semua. Berarti tergantung bagaimana cara kita memandang. Jangan menunggu bahagia untuk bersyukur, tapi bersyukurlah maka Anda akan bahagia. Masya Allah, Alhamdulillah. Jangan menunggu bahagia untuk bersyukur, tapi bersyukurlah maka Anda akan bahagia. Itu kalimat penutup kita di segmen ini. Kami akan kembali lagi, tetaplah di Cahaya Hati Indonesia. Terima kasih banyak Kiai. Ad-dinu lana wal haqqu lana wal adalu lana wal kullu lana. Ad-dinu lana wal haqqu lana wal adalu lana wal kullu lana. Adhal islamu lana dina wa jami'ul kauni lana watana. Adhal islamu lana dina wa jami'ul kauni lana watana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. Surah Al-Imran ayat 26 tadi dibacakan dengan merdu sekali oleh Ustazah Nova. Terima kasih banyak Ustazah. Semoga buat Anda yang menyimak termasuk diri kita yang hadir di sini ya, termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala dan bacaan ayat suci Al-Qur'an itu masuk ke dalam relung hati kita. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, hari ini kita bersyukur karena kita kedatangan banyak guru ya. Tadi hadir Kiai Taufikur Rahman, hadir juga Kiai Abdullah Samsul Arifin, dan juga kali ini hadir seorang guru Kiai muda. Kita beri kesempatan dan waktu untuk menjelaskan tentang tema kita kepada Kiai Haji Muhammad Azhari Nasution. Fadhal Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillah rabbil ardi was sama. Bismillah alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu buka Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 26. Begitu juga dengan pemirsa iNews Cahaya Hati yang insya Allah dimuliakan Allah. Kita akan coba tadaburi apa kira-kira pesan atau poin penting di balik ayat ini. Kata Sayyiduna Uthman ibnu Affan, "Lau tahurat qulubukum lama
syabi'at min kalami rabbikum. Andai saja hati kita ini bersih, mesti dia nggak bakalan puas untuk menyimak, mempelajari dan mentadaburi ayat-ayat Allah. Indah sekali. Perkataan Sayyiduna Uthman ibnu Affan. Allah. Sekiranya hati kita bersih, mesti nggak bakal pernah puas. Pengen lagi untuk mentadaburi Al-Quran. Makanya Masya Allah, program Cahaya Hati ini ada satu segmen khusus mentadaburi ayat. Luar biasa. Ibu-ibu. Halo. Bu. Assalamualaikum. Salam. Masih hidup gak nih? Masih. Jadi kalau hati kita bersih, kita nggak bakalan pernah capek berinteraksi dengan Al-Quran. Masalahnya kita nih kadang-kadang baru 2 menit buka Quran langsung. Ngantuk. Yang salah Qurannya atau hati kita yang kotor nih kira-kira? Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Baiklah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya udah dibaca tuh sama qari'ah kita tuh. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in. Ayat ini masyhur, populer, familiar di telinga kita, udah kita hafal deh. Ada 2 pesan penting di balik ayat ini kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya. Yang pertama, dalail qudratillah wa azamatih wa tasarrufihi fi khalqih. Ayat ini berbicara tentang bagaimana ayat ini menjadi bukti Allah itu zat yang maha berkuasa. Allah itu zat yang agung. Allah itu zat yang mengendalikan kekuasaannya di setiap takdir hambanya. Siapa? Allah. Tema kita hari ini tentang beban hidup, tentang masalah hidup. Biasanya kalau kita punya masalah, kita butuh solusi gak? Butuh gak kira-kira nih? Butuh. Butuh jaminan pinjaman tunai gak ibu-ibu? Kalau ada. Hati-hati banyak yang gantung diri entar. Butuh ya, butuh sandaran, butuh senderan, betul? Betul. Semua sandaran dan senderan itu sifatnya semu. Siapa yang paling berkuasa menjadi tempat kita menyandar? Allah. Siapa yang punya kekuasaan dan keagungan untuk menyelesaikan problem hidup kita? Allah. Maka tema yang kedua dari surah ini, wattafwidhi ilaihi. Ayat ini menjadi bukti bahwa semua makhluk Allah tanpa terkecuali nyendernya ke Allah. Nyendernya kekuasaannya Allah. Mestinya begitu. Apa buktinya? Ayatnya ngomong begini. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Hai Nabi. Ayat ini nyuruh Nabi menyampaikan ke kita. Al-khitab lin Nabi maknanya khitab li ummatihi. Kalau tujuan ayat itu ke Nabi biasanya itu berarti Al-Quran juga pengen ngajak ngobrol kita. Wahai Nabi, sampaikan ke umatmu bahwa Allah lah raja di raja. Malikal mulki. Karena Allah yang raja di raja. Tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Suka-suka Allah. Allah mau ngasih kekuasaan sama siapa? Suka-suka Allah. Allah mau ngasih musibah sama siapa? Suka-suka Allah. Allah mau ngasih nikmat sama siapa? Suka-suka Allah. Kenapa? Malikul mulk. Raja di raja. Raja-raja yang lain, raja-raja yang lain yang ada di bumi ini tidak memiliki otoritas sebagaimana Allah. Kekuasaannya semu, terbatas. Ada sekat teritorialnya. Saya bupati. Di mana kekuasaan saya? Daerah di mana saya memimpin. Di luar kabupaten saya bukan bupati. Betul gak kira-kira nih? Betul. Saya presiden. Di mana kekuasaan saya? Indonesia. Begitu saya ke Malaysia, saya bukan presiden lagi. Betul gak kira-kira nih? Betul. Teritorial kekuasaannya terbatas. Tapi kekuasaan Allah bukan kekuasaan bayangan.
Bukan kekuasaan, tetapi kekuasaan yang definitif. Allah lah yang berkuasa. Masya Allah. Karena itu kita minta sama Allah, Malikul Mulk. Bahkan ada riwayat dari Imam Tabrani di kitab tafsir ini, Nabi SAW mengatakan di surah ini, di ayat ini ada Ismul A'zam, ada nama Allah yang paling mulia. Salah satu nama Allah yang paling mulia, yang kalau kita doa pakai nama itu diijabah doanya. Apa itu? Malikul Mulk. Coba sama-sama sebut. Ya Malikal Mulk. 1, 2, 3. Ya Malikal Mulk. Lagi. Ya Malikal Mulk. Lagi. Ya Malikal Mulk. Begitu. Kalau kita punya beban, angkat tangan. Doa. Boleh pakai bahasa Indonesia? Boleh. Coba mulai dengan asma Allah yang satu ini. Ya Malikal Mulk. Wahai raja di raja, engkau yang punya segalanya. Saya punya masalah, utang banyak benar. Cicilan belum kebayar. Ya Allah. Ini udah mau jatuh tempo. Ya Allah. Suami di PHK. Ya Allah. Ya Allah, kasih dah solusi buat kami. Ya Malikal Mulk. Begitu doa. Di samping kita ikhtiar. Jadi ada ikhtiar lahiriah, ada ikhtiar batiniah. Ikhtiar batiniahnya dengan doa. Ikhtiar lahiriahnya jangan ngutang. Begitu. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kiai Azhari atas ilmunya hari ini. Silahkan ibu-ibu yang mau bertanya, ada? Fadal atau bapak? Oh bapak, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Salam, oke. Pak siapa namanya? Hasanuddin Pak. Pak Hasanuddin. Iya. Asli dari mana? Dari Jakarta. Jakarta, asli orang Betawi? Iya. Betawinya di mana? Mangga Besar. Wah, orang Mangga Besar, Big Mango. Mantap Datuk. Bang, pertanyaannya Bang, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini mau nanya ke siapa nih? Pak Ustadz. Oh nggak ada lagi ya yang lain. Cuma satu narasumbernya saat. Ini kan menurut saya kan sabar itu ada batasnya. Sabar ada batasnya. Menurut Bapak. Menurut Ya, tidak ya, ada ya. batasnya. Ya, ya. Kenapa setiap keributan itu harus bersabar. Ya. Bagaimana cara mengatasi kesabaran itu Ustadz? bagaimana mengatasi kesabaran. Menurut Pak Ustadz itu. Oh. Ngatasin kesabaran. Iya gini, dia tuh Gimana? kan setiap ada masalah selalu dibilang suruh sabar, 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 sabar. Dan setiap ada keributan juga terjadi karena itu tadi, karena kehabisan sabar gitu kan, ada batasnya. Gimana supaya kita benar-benar bisa memaknai sabar dan benar-benar bisa sabar gitu ya Pak ya? Benar Pak. Gitu kira-kira. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu sifat mulia adalah sabar. Allah mengajarkan kita untuk menjadi orang yang sabar. Kenapa kita kadang susah mengendalikan sabar? Karena Allah memberikan dua kita potensi, dua emosi. Bisa sabar, bisa marah. Sama dengan ayat yang kita bahas tadi. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Allah bisa melakukan sesuatu yang kita cintai. Allah bisa melakukan sesuatu yang gak kita senangi. Allah juga mampu menciptakan dua emosi yang saling kontradiktif. Kita marah. Di saat yang sama kita senang, kita sabar, kita nggak sabar. Annahu huwa adhaka wa abka. Dia yang menjadikan seseorang menangis dan Allah juga yang menjadikan orang tertawa. Coba bayangin tuh. Ada orang nangis, Allah yang punya kuasa buat dia nangis. Ada orang ketawa tiba-tiba, Allah juga yang berkuasa. Yang pusing, habis ketawa nangis. Habis nangis, ketawa. Ini perlu ditanya, udah berapa tahun kayak begini dia? Ya Allah, jadi sabar. Sabar ini bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Sabar di dalam maksiat, sabar di dalam menjauhi maksiat, sabar di dalam melaksanakan ibadah, sabar ketika kita ditimpa ujian. Sabar. Kalau kita marah bukan berarti gak sabar. Karena Tuhan menciptakan emosi marah. Marah itu penting kata Imam Al-Ghazali kalau menyangkut sesuatu yang misalnya bapak marah nih. Lalu orang bilang sabar begitu. Lalu bilang sabar mulu gitu kira-kira begitu tuh. Masalahnya apakah marah selalu kontradiktif dengan sabar? Enggak. Kadang marah itu dibenarkan. Nabi pernah marah. Yang membedakan Nabi tahu kapan harus marah, bagaimana porsi marahnya dan bagaimana cara mengekspresikan marahnya. Terima kasih banyak ya Kiai ya. Bisa. Ilmunya terima kasih Bapak pertanyaannya.
Habis ini kita akan belajar dengan guru kita yang tentunya akan membahas lagi tentang makna bagaimana kita menyikapi permasalahan dalam hidup kita ya. Terutama kita yakin bahwa setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Ayyul hadi bi ajmala dzikra sallu ma'ana ya hudar wa imadi yawmal ma'adi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak sehat? Alhamdulillah. Saya mau pantun boleh? Boleh ya? Boleh ya? Si Ayu rambutnya dikuncir. Kita ngaji yuk. Sama Kiai Munawir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Allah. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga orang Pedurinan insya Allahnya hidupnya makmur. Amin. Semoga para pemirsa dan juga yang ada di Masjid Al Mabrur, insya Allah barang-barang mendapatkan syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin. Amin ya robbal. Ya robbal. Amin. Saya Munawir Ngacir tidak sendirian. Saya ditemani oleh bintang tamu kita yang luar biasa dan fenomenal luar biasa. Ya Allah, guru kita Profesor Dr. Kiai Haji David Ali. Alhamdulillah. Kalau orang Padang gimana sih ngomongnya, bagaimana kabarnya? Kabarnya? Iya kabare. Oh, ini ada satu nih, mau saya sapa nih. Oke, gitu. Teman kita. Teman. Luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenengannya sopo Kang? Umaidi. Pak Humedi, ini biar pemirsa juga ngaji bareng dengan Masjid Al Mabrur. Ya, kira-kira akan dibacakan dulu sama Ustadz Humedi yang insya Allah mudah-mudahan suaranya mencetar. Amin. Nah, surah Ar-Rahman ayat 43. Iya, 3. Pak Humedi, 43? Ngerti ora? 52. 43 bukan 52. 53. Hah? Iya. Yang benar berapa aja? 43 berapa? 53, 54. 53. Ya Allah. Kalau saya orang dari tadi emang salah. Emang salah. Iya, silakan Bang Medi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban muttaqiina ala furushim biqata'in wa min istabraq wa janal jannataini tan. Sadaqallahul azim. Ya Allah, Humedi ini biasa maunya yang cepet-cepet jadi ya. Ya kan ya cepet jadi ya. Iya benar. Makanya instan. Bacanya luar biasa, luar biasa ya. Luar biasa. Ya Allah. Nah sekarang bareng pemirsa dengan yang ada di Masjid Al Mabrur, kita bareng dengan nada yang saya kasih, oke? Oke. Understand? Yes. Mama, tuh 2, 3. Mama. Yang agak semangatan dikit dong.
Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Coba langsung ayat 52 surah Ar-Rahman 53. 1, 2, 3. Bang David ini kalau bareng-bareng mah kompak. Iya. Kompak. Coba ayat yang 54-nya bareng-bareng. Ya. Siji loro telu. Coba sebelah sini. Iya, coba. Ibu, nah ya. 1, 2, 3. Muttaqiina ala kursim batainuha min istabraq. Wajanal jannah. Ulangi lagi. Wajanal jannah. Wajanal jannataini dan. Nah, begitu. Emang ibu siapa namanya? Mutia. Siapa? Mutia. Oh, kayak ibu saya. Apa? Mutia gitu. Mutia. Begitu. Jadi kalau misalkan membaca Al-Qur'an benar-benar harus siap siaga, ya kan? Orang mau olahraga kudu pemanasan dulu, ya nggak? Iya. Gitu. Orang mau main juga pemanasan dulu ya? Mau main mau pemanasan dulu kan ya? Iya. Yalah. Wajanal. Coba ulangi lagi. Wajanal Nadanya. Satu, nadanya. 1, 2, 3. Wajanal. Oke. Ini Kang David ini gara-garanya ini. Nadanya tadi. Coba nadanya ingetin lagi guys. Wajanal jannataini dan. 1, 2, 3. Wajanal jannataini dan. Jadi gayanya ada Bang David. Iya. Ini ada. Oke, ganti dengan Mbak Beno. Ya, kasih ya Bu ya. Apaan? Yo. Ini Bu, ini dalam rangka belajar ya Bu ya. Coba tadi gimana? Kita ngaji bareng. Gimana mamanya kayak? Ngaji bareng saya, Iya, bukan bener. ngajarin ya. Iya. Bapak izin ya Pak. Ini yang di dekat tiang. Yang mana? Yang dekat tiang. Oh, dekat tiang, Oke. Bapak. Siap. Coba, ayo. Siap. Siap. Oh, Siji, ini jagonya loro, telu. Ya. Muttaqiina ala furushim batainuha min istabraq. Ya ilah. Wajanal jannataini dan. Allah. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Pemirsa, nih perhatikan. Ketika membaca hamas dalam sifatul huruf, ini yang perlu diperhatikan pemirsa membaca Al-Quran itu makhrajul huruf adalah sifatul huruf. Ini kalau misalkan nggak sesuai maka artinya akan berbeda. Ya, mar'atun dengan mir'atun beda. Kalau mar'atun perempuan, mir'atun kaca. Beda harokat nih. Bo. Ya. Bo. Ya. Beda harok. Mar'atun dengan mir'at. Tulisannya sama tapi harokatnya berbeda antara fathah dengan makanya kudu hati-hati. Kudu hati-hati. Kudu hati. Kudu hati. Ya, kudu hati-hati ya. Ya. Nah di sini furushim ya, perhatikan. Fa-nya hamas, ro-nya adalah ausat atau tengah-tengah. Understand?
Yes. Dalam sifatul Huruf. Mutawasit atau tengah-tengah. Tengah. Bu, Ya. Pak, Ya. mau cari yang tengah apa yang pinggir? Tengah. Ibu kenceng banget tengah. Ibu. Ya begitu Pak Humedi ya. Iya. Dan kemudian ini shinnya termasuk hamas. Huruf hamas ada 10. Fahasahu syahsud sakata. Sakat. Kalau ausat hurufnya yaitu lin Umar. Understand? Yes. Ada lim. 5. Lin Umar. Lin Umar. Barang Lin Umar. Lina Umar. Kalau sidah hurufnya ada 8, yaitu baju di toko Atika. Understand? Yes. Coba bareng 1, 2, 3. Baju di toko Atika. Atika. Yes. Ya Allah. Ada 8. Ada 8. Nah kemudian kalau ro ini adalah yang di tengah-tengah. Lin Umar. Kan ada ro. Understand? Yes. Nih ngerti nggak yang diomongin ini? Yes doang ini kayaknya. Nah iya sifatul hurufnya. Ya coba dites dulu dong. Nah iya coba nih yang agak cantik. Memang aku akui. Ini pas mau ditunjuk, bentar. Pas mau ditunjuk pada nunduk semua, jangan gue. Jangan gue. Nih, suruh ngomong Lin Umar itu yang mana? pakai kacamata. Oke. Kacamata ibu. Ya, Oke. coba. Ya, maaf ya Bu. Huruf. Ya. Silakan. Ayo. Lin Umar. Lin Umar. Coba agak deketan dikit. Lin Umar. Nah, ibu dengarnya Umar apa Umar? Umar. Coba diulang lagi. Lin Umar. Oke, saya tekan lagi ya. Ya. Bu. Ya. Bu. Saya tekan lagi ya. Lin Umar. Lin Umar. Au. Au. Ain. Ain. Bener ya? Lin Umar. Ulangi lagi. Lin Umar. Saya praktekin ke huruf. Au. 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 Lah cuman Au Bu Bayi. Au. Au. Nah pemirsa, ini perlu. Saya nggak ngajarin ya, ngaji bareng. Bareng. Maksud saya kalau bisa ngaji bareng-bareng ada salahnya mah wajar ya. Jadi ini memperbaiki barang-barang yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari diri saya. Nah kemudian kita akhiri dengan nada yang terakhir. Wajanal jannataini dan sadaqah. Udah Bu? Paham Bu? Alhamdulillah. Kalau sudah paham kita pulang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Kiai, makasih banyak Ibu dan pemirsa. Mohon maaf kalau ada salah-salah dan maafin ya kelakuan Ustadz saya dan kami berdua. Setelah ini kita akan berdoa bersama dengan guru-guru kita ya. Buat yang punya masalah, punya kesulitan, ayo bergabung sama-sama. Semoga Allah ijabah ya. Mudah-mudahan ya Allah kabulkan doa kita dan diangkat semua kesulitan kita. Habis ini ya, jeda dulu sebentar, hanya di Cahaya Hati Indonesia. Makasih Kiai. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا اللهم يا ميسر كل عسير يا جابر كل كثير يا مغني كل فقير يا مأمن كل خائف يا صاحب كل فريد يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثيرة وأنت عليم بها وبصير
يسر لنا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير ونسألك التيسير والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة يسر لنا أمورنا بلغ مقاصدنا حقق أمالنا تمم رجاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak guru-guruku. Terima kasih banyak pemirsa dan juga ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Masjid Mabrur Bekasi Timur. Dan juga semoga Anda pemirsa yang ada di rumah senantiasa dalam perlindungan Allah dan kita dimampukan untuk senantiasa memperbaiki diri kita sehingga pada saat nanti kalau kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Saya dapat halik undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil-zalimin. Allahumma salli ala sayyidina وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وأشهد